Astagfirullahaladzim. Pak, Setelah malam itu, Robi meninggalkan rumah karena takut akan perubahan aneh pada bapaknya. Suasana di rumah menjadi sunyi. Lisa yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi sebelumnya, hanya merasakan hawa tak nyaman yang perlahan menyelimuti seluruh sudut rumah. Angin malam seperti bergerak tak biasa, dan dingin yang merayap, menyentuh kulit terasa, seolah membawa pesan yang belum selesai. Bapak Robi duduk diam di ruang tamu, dengan tatapan kosong yang tajam menembus dinding. Gerak-geriknya kaku namun penuh tekanan. Lisa yang hendak mempersiapkan diri untuk salat malam, sempat terkejut melihat bapak sudah berada di dalam rumah. Padahal sebelumnya Lisa yakin pintu masih terkunci rapat. Tak ada suara pintu dibuka, tak ada langkah kaki terdengar. Namun ia sudah berdiri di sana. Lisa pun bergegas menuju dapur, mencoba mengabaikan kecanggungan yang mengikat ruang di antara mereka. Tapi suasana tak juga mereda. Lampu tiba-tiba padam. Kegelapan mendadak menelan seluruh ruangan. Dalam gelap itu, suara napas berat terdengar. Bukan suara yang biasa ia dengar dari bapak. Lisa menggenggam koin dan minyak kayu putih yang biasa digunakan untuk terapi gerikan. Berpikir mungkin bapak merasa masuk angin. Tapi langkah bapak terlalu tenang, terlalu lurus, terlalu hampa. Seperti tubuhnya digerakkan oleh kehendak lain. Sorot matanya kosong, namun penuh beban yang belum tuntas. Ia bicara panjang lebar, bukan seperti keluhan seorang yang sakit, melainkan seperti seseorang yang ingin menyampaikan rahasia terakhirnya. Tapi tak satu pun kata terdengar masuk akal bagi Lisa. Dalam benaknya, bapak seperti sedang berbicara bukan atas kehendaknya sendiri. Ada nada sedih, marah, dan tidak rela. Lisa mulai menyadari apa yang menempati tubuh bapak bukanlah sekadar rasa sakit atau kelelahan. Ada jiwa lain di balik raga itu, sesuatu yang belum pergi dari dunia. Sementara itu, jauh dari rumah, Robi duduk resah bersama Dot dan Kona. Mereka merasa bersalah meninggalkan Lisa, tetapi ketakutan mereka terhadap kondisi bapak terlalu besar. Dalam diam mereka, rasa cemas mulai tumbuh dan mengakar. Malam makin larut. Lisa mencoba mengerik punggung bapak, tapi tangan bapak justru menggenggam erat lengannya. Aura dingin merambat dari kulitnya. Dalam bisikan yang lirih, tanpa tatapan ke arah Lisa, bapak seperti menyampaikan permintaan. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum diungkapkan sebelum kematian menjemput. Di saat yang sama, dalam mimpinya, Topan berjalan di sebuah tempat yang gelap dan berkabut. Ia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di kejauhan, Pak RT, ayah angkatnya. Wajah Pak RT tampak muram, matanya memancarkan rasa tidak ikhlas. Dengan perlahan, Topan menghampirinya dan memeluknya. Saat itu juga tubuh Pak RT bergetar hebat, dan dari bibirnya meluncur sebuah pengakuan yang menghantam jiwa Topan. Penyebab kematiannya bukanlah takdir, melainkan rencana yang busuk, Dewi. Nama itu muncul dalam desiran angin mimpi. Ia menyewa Pak RT untuk alasan yang tersembunyi, demi bisa mendekati Topan lebih leluasa. Tapi saat niat baik Pak RT menimbulkan jarak di antara Dewi dan Topan, kebencian mulai tumbuh. Racun menjadi jalannya. Ia membunuh tanpa kekerasan, hanya dengan cairan tak terlihat. Dan arwah Pak RT tak pernah bisa pergi karena dendam itu belum terbalaskan. Kini, arwah itu menetap dalam tubuh Bapak Robi, menjadikan tubuh itu sebagai medium untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi pesan itu masih terpotong, belum sepenuhnya tersampaikan.
Lisa mulai merasakan keanehan itu, tapi belum sepenuhnya memahami. Ia hanya tahu malam ini ada sesuatu yang mengintai di balik tatapan Bapak. Bukan hanya sakit atau lelah, tapi jiwa yang tak ingin pergi, menuntut keadilan sebelum bisa beristirahat dalam damai. Dan malam pun belum berakhir. Ketika Robbie memutuskan untuk pulang, rumah itu tak akan sama lagi. Karena apa yang menyelimuti tubuh Bapak bukan hanya keganjilan, tapi warisan kemarahan dari arwah yang masih bersemayam